Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kangen Ibu, kajian ngenteni buka yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di edisi kali ini kita insyaallah akan membahas bagaimana agar harta kita menjadi harta yang berkah, bukan menjadi musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mulai dari memaknai tentang rezeki. Karena harta yang kita terima adalah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali selama ini kita masih keliru atau kurang memahami makna rezeki yang benar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di ayat-ayat awal surat Al-Baqarah, yang menjadi salah satu ciri orang-orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah dari sebagian harta yang Allah rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkannya. Di dalam mushaf terjemahan Debag, di sana di catatan kaki disebutkan bahwa makna rezeki adalah setiap segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rezeki itu berarti tidak senantiasa berbentuk materi. Bisa saja dia berbentuk sesuatu yang tidak kelihatan. Karena mungkin selama ini kita memahami bahwa rezeki itu senantiasa berbentuk materi. Padahal kesehatan, waktu luang, itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita, sebagaimana terjemah tadi, adalah bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Maka ketika kita berbicara tentang harta yang kita miliki, jika itu akan kita jadikan sesuatu yang berkah, maka dia harus dikeluarkan atau dipastikan manfaatnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kangen Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita lakukan atas harta yang kita miliki adalah yang pertama, kita menafkahkannya di tempat-tempat di mana itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah kita menafkahkannya untuk keluarga kita. Salah satu yang menjadi ciri kenapa kemudian sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Salah satu yang menjadi cirinya adalah ketika dia anfaqu min amwalihim. Jadi dia menafkahkan hartanya untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan istrinya. Dan itu adalah bagaimana kita membuat harta kita menjadi bermanfaat pada tingkatan yang sangat tinggi. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kangen Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat 17 dan ke-18, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sebagaimana edisi yang lalu bahwa ada sebagian orang yang salah memahami tentang posisi harta. Mereka ada yang memahami bahwa harta itu adalah ukuran kemuliaan. Ketika mereka diberi kecukupan harta, mereka berkata bahwa Allah, Tuhanku telah memuliakanku. Sebaliknya ketika mereka diberi keterbatasan harta, maka mereka berkata bahwa Allah, Tuhanku telah menghinakanku. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat berikutnya, di ayat 17 dan 18, kemudian Allah memberikan bantahan.
kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Maksudnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa cara mentasarrufkan harta yang menjadikan harta menjadi mulia adalah tukrimunal yatim. Ketika harta itu digunakan untuk memuliakan anak yatim. Jadi ketika harta itu tidak digunakan untuk memuliakan anak yatim, maka harta itu malah bisa menjadi musibah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ini ayatnya mengatakan bahwa mereka itu yang punya harta tetapi mereka tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kangen Ibu rahimakumullah, ya, ini dua hal yang bisa menjadikan harta kita menjadi berkah. Yang pertama adalah ketika kita menafkahkan harta itu untuk kepentingan keluarga kita, ya, berarti itu bagian intern di dalam kehidupan kita, yakni keluarga. Kemudian yang kedua adalah ketika harta kita gunakan untuk memuliakan anak yatim, tukrimunal yatim. Dan berikutnya adalah ketika harta kita gunakan untuk memberi makan orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa Kangen Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit himbauan, sedikit anjuran supaya harta kita menjadi berkah, ya. Dan ketika kita memahami makna berkah, ya, makna berkah, sebagian ulama menerjemahkan, menguraikan bahwa makna berkah itu adalah kebaikan yang bertambah banyak. Aslinya kebaikannya sedikit, tapi karena berkah kemudian dia bertambah banyak. Ada satu makna tentang berkah yang menarik sekali, ma'asyiral muslimin, pemirsa Kangen Ibu. Jadi para ulama ternyata menerjemahkan kata berkah itu dengan kalimat yang sederhana. Apa itu? Berkah adalah kullama tuzidukum fit ta'ah. Setiap apa yang menyebabkanmu bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik. Jadi, mari kita pastikan bahwa kepemilikan harta, anugerah harta dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi wasilah, menjadi sarana agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah cara evaluasi yang sangat mudah. Karena kita bisa melihat kehidupan kita sehari-hari, apakah kepemilikan harta kita itu menjadikan kita hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau justru yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد